Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu guru semuanya. Yang terhormat Ibu Kastini selaku Kepala TK Negeri Pembinaan Jatisrono, yang kami hormati Ibu Ani Setiawardani selaku Kepala TK Pertiwi 22 Jatisrono, yang kami hormati pula ibu-ibu guru TK Negeri Pembina Jatisrono dan juga ibu-ibu guru TK Pertiwi 22 Jatisrono. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dengan kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ingin memaparkan Bu tentang rencana tindak lanjut dari diseminasi PKG PJOK Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Nah, untuk rencana tindak lanjut ini memang dipaparkan melalui komunitas belajar sekolah. Jadi ini sekaligus jadi apa ya Bu, pembukaan ya Bu ya, komunitas belajar Sembodro Sembadra TK Pembina. Jadi nanti insya Allah kita buatkan sertifikat gitu ya Bu ya. Untuk program yang kami angkat yaitu adalah permainan tradisional, karena yang apa ya Bu, yang untuk pendidikan olahraga atau pendidikan gerak itu yang berhubungan dengan kita itu yang paling dekat yaitu permainan tradisional. Kenapa saya memilih untuk permainan tradisional? Ada beberapa latar belakang, yaitu yang pertama karena kebutuhan akan pembelajaran yang holistik dan bermakna. Bahwasanya memang pembelajaran atau permainan tradisional ini memang erat kaitannya gitu ya Bu, karena untuk peserta didik kita itu suka dengan bermain, jadi holistik dan bermakna. Yang kedua adalah minat dan potensi belajar melalui permainan tradisional. Bahwasanya permainan tradisional ini akan mengasah minat atau potensi belajar anak. Untuk ketiga yaitu sesuai dengan konsep suara, pilihan dan kepemilikan dalam program. Jadi untuk nanti pelaksanaan permainan tradisional, bahwasanya anak itu juga dilibatkan aktif dalam pembelajaran. Jadi suara, pilihan dan kepemilikan peserta didik itu juga dimunculkan gitu Bu. Jadi kepemimpinan peserta didik itu dimunculkan dalam arti dalam anak memilih permainan, meningkatkan keterlibatan peserta didik aktif dalam bermain, dan juga peran aktifnya dalam proses belajar anak. Selanjutnya yaitu pemanfaatan aset sebagai dukungan pembelajaran. Bahwasanya memang permainan tradisional di TK Pembina ini juga sudah memiliki aset ya Bu, atau memanfaatkan aset yang ada yang dimiliki di sekolah. Jadi ada halaman yang luas, ruang kelas yang cukup luas juga, dan juga ada area permainan tradisional untuk anak. Selanjutnya adalah mendukung profil pelajar Pancasila. Jadi permainan tradisional ini memang muaranya nanti itu akan menjadikan peserta didik kita itu memiliki profil pelajar Pancasila seperti mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, seperti itu, berpikir kritis dan juga kreatif. Untuk latar belakang yang terakhir adalah pelestarian budaya. Bahwasanya memang anak-anak sekarang itu lebih suka bermain game ya Bu, bermain teknologi. Terus untuk kita lembaga
Jadi nilai-nilai budaya kita juga dikenalkan kepada anak didik, salah satunya pelestarian budaya, yaitu pelestarian permainan tradisional. Untuk tujuan program atau produknya, yaitu yang pertama, murid dapat mengenal berbagai macam permainan tradisional. Yang kedua, murid dapat bermain permainan tradisional. Yang ketiga, murid dapat melatih keseimbangan, koordinasi dan kekuatan otot anak. Ini yang fisik motoriknya ya Bu ya. Terus selanjutnya, murid dapat mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi melalui lagu yang dinyanyikan dan konsep matematika sederhana saat bermain. Untuk lagu biasanya main jublak-jublak suweng, ular naga, jamuran, itu juga bisa dikenalkan. Jadi anak juga mengembangkan kemampuan literasinya. Untuk konsep matematika sederhana juga anak juga sudah dikenalkan melalui beberapa permainan, misalkan permainan congkla atau sundamanda yang diberikan angka dalam kotak. Jadi anak melihat angka-angka atau berhitung, juga mengembangkan konsep numerasinya. Selanjutnya, murid dapat mengasah imajinasi dan juga kreativitas melalui modifikasi aturan atau variasi permainan. Jadi semuanya terasah gitu ya Bu. Salah satunya imajinasi atau kreativitas anak. Jadi memodifikasi aturan, bagaimana anak membuat aturan sendiri, itu juga membutuhkan kreativitas atau imajinasinya anak bersama teman-temannya. Selanjutnya, murid dapat memperkuat hubungan sosial karena memang permainan tradisional ini biasanya dimainkan bersama dengan teman, berkelompok atau berdua, berpasangan, sehingga dapat melatih kemampuan sosialisasinya, berkolaborasi maupun berkompetisi secara sehat atau sportif. Selanjutnya, tujuan program ini adalah murid dapat melestarikan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, sportivitas, dan menghargai perbedaan. Ini juga muaranya ke profil pelajar Pancasila, gitu ya Bu ya. Nah, untuk struktur program dan mitra, maaf Bu, kelewat. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi permainan tradisional yang nantinya kita akan laksanakan itu kita memiliki capaian pembelajaran gitu ya. Yang pertama adalah melalui permainan tradisional anak mampu melatih keseimbangan, koordinasi dan kekuatan otot. Yang kedua yaitu tercapainya pembelajaran PJOK yang terintegrasi, dapat menyenangkan dan berpihak pada murid. Tentunya muaranya memang ke situ ya Bu ya. Kenapa kok PJOK padahal kita tidak memiliki guru mapel gitu, olahraga gitu ya Bu, kenapa kok ada gitu. Nah, muaranya tetap sama Bu. Jadi pembelajaran PJOK ini diintegrasikan atau dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain sehingga pembelajaran itu dapat menyenangkan dan berpihak pada murid. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama itu berkolaborasi dengan rekan guru, juga kepala sekolah yang kita lakukan hari ini. Yang kedua adalah melakukan pengenalan dan demonstrasi permainan pada anak, karena biasanya anak permainan tradisional itu juga sekarang jarang ya Bu dikenal anak gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengenalan, demonstrasi permainan pada anak. Yang ketiga adalah anak bermain permainan tradisional. Itu anak sudah mulai melakukan permainan tradisional. Hasil yang diharapkan itu nanti yang pertama yaitu adalah meningkatnya kemampuan dan keterampilan anak. Jadi yang kita harapkan itu memang ini ya Bu, kemampuan dan keterampilan anak itu meningkat melalui program atau pelaksanaan pembelajaran permainan tradisional gitu. Yang kedua yaitu membentuk pribadi yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Memang muaranya nanti ke profil pelajar Pancasila gitu.
Selanjutnya yaitu struktur, program, dan mitra. Yaitu yang pertama waktu kita laksanakan pada rencananya memang dilaksanakan pada bulan November ini pelaksanaannya. Untuk tempat dilaksanakan di dalam kelas, aula atau halaman maupun area permainan tradisional ini sesuai pilihan anak. Jadi kembali lagi ya Bu ya, tadi kita libatkan suara anak, suara pilihan juga kita angkat kepemimpinan anak, keterlibatan anak dalam pembelajaran itu sendiri. Targetnya siapa? Ya, targetnya peserta didik di TK Negeri Pembina Jati Selama. Nah, mitra yang kita libatkan ada kepala sekolah, anak sejawat, dan juga orang tua. Kita libatkan semuanya untuk program. Nah, ini adalah kapasitas yang dimiliki atau aset kekuatan yang kita miliki di TK Pembina itu. Kita punya beberapa modal. Ada 5 modal. Yang pertama modal manusia, jadi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Fisiknya juga alhamdulillah untuk TK Pembina lengkap gitu ya Bu ya. Memiliki ruang kelas yang luas, halaman yang luas, aula, dan juga area permainan tradisional. Nah, ini mendukung sekali dengan pelaksanaan program kita, yaitu permainan tradisional. Yang ketiga adalah modal sosial, bahwasanya kita bisa melakukan kolaborasi dengan rekan guru maupun dengan orang tua anak. Jadi kita sudah memiliki modal sosial juga. Selanjutnya modal lingkungan. Di sini sejuk ya Bu ya, udaranya bagi sejuk, lingkungannya juga nyaman dan bersih karena memang dekat dengan sawah ya Bu, mewah mepet sawah. Ya, terakhir modal finansial. Nah, TK Pembina juga sudah memiliki dana BOSP yang nantinya juga akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah rencana evaluasi, yaitu yang pertama untuk evaluasi kita lakukan dengan cara observasi langsung, jadi melakukan pengamatan terhadap aktivitas anak selama bermain untuk mengevaluasi keterampilan fisik, bagaimana keseimbangan, koordinasi peserta didik, dan juga interaksi sosial mereka. Yang kedua, kita membuat kuesioner. Menggunakan kuesioner itu yang mengisi guru atau orang tua. Di mana bahwasanya di kuesioner ini untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman, minat, dan pendapat tentang program. Yang ketiga, selanjutnya penilaian performa anak. Jadi kita mengukur kemampuan motorik dasar dan keterampilan sosial anak itu sebelum dan sesudah melakukan program atau pelaksanaan permainan tradisional. Yang terakhir adalah refleksi bersama anak, yaitu mengadakan sesi refleksi di mana anak nanti berbagi pengalaman setelah melaksanakan kegiatan permainan apa yang mereka sukai, bagaimana perasaannya setelah anak-anak bermain, atau biasanya kita pantik anak untuk memunculkan ide kira-kira besok itu kita ingin bermain apa, kemudian aturannya kita buat juga boleh dimodifikasi atau alatnya. Jadi kita pantik itu juga bisa dilakukan saat merefleksi bersama dengan anak. Nah, ini ada beberapa kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Jadi yang pertama, tantangan yang kemungkinan muncul itu adalah keterbatasan pengetahuan anak tentang permainan tradisional, karena memang kalau di rumah sekarang juga jarang ya Bu ya untuk anak-anak bermain tradisional dengan teman-temannya gitu. Lebih suka main game atau HP, lihat HP. Nah, ini sebenarnya memang jadi tantangan untuk kita gitu. Yang kedua, tantangannya yaitu perhatian dan minat anak yang beragam. Jadi kadang anak-anak itu aku pengennya main yang ini, aku pengennya main yang lainnya gitu. Jadi kemungkinan tantangannya ragamnya minat anak. Jadi kita melaksanakannya juga nanti dipisah gitu ya Bu ya. Untuk yang ketiga,
Nah, kemungkinan tantangan yang muncul nantinya mungkin ada dukungan orang tua itu yang kurang mendukung dalam program pelaksanaan ini. Ini kesimpulannya bahwasanya pembelajaran PJOK melalui permainan tradisional ini efektif dalam melatih keterampilan fisik, yaitu keseimbangan, koordinasi, dan juga kekuatan otot anak. Kemudian proyek ini membantu anak lebih mengenal dan melestarikan budaya lokal serta membangun sikap gotong royong dan sporting. Yang terakhir yaitu melalui kegiatan ini profil pelajar Pancasila seperti mandiri, gotong royong, penalaran kritis, dan kreatif ini juga dapat tercapai. Ya, terima kasih. Itu tadi paparan dari kami. Selanjutnya saya minta umpan balik gitu ya Bu ya, dari ibu-ibu semua mengenai pelaksanaan atau rencana tindak lanjut dari permainan tradisional ini. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yeyen yang sudah mempunyai program yang seperti ini. Program ini selaras dengan program juga yang saya buat, yaitu menggunakan permainan tradisional karena dengan latar belakang yang sama, yaitu anak-anak zaman sekarang itu biasanya bermainnya itu suka bermain menyendiri, suka bermain game dengan HP, dan orang tua biasanya juga kurang merespon tentang permainan tradisional ini, karena orang tua biasanya berpandangan sing penting anakku meneng, aku iso nyambut gawe liyane. Nah, seperti itu. Jadi program ini sangat mendukung untuk program sekolah yang kebetulan juga saya angkat pada kegiatan atau program saya di program peningkatan kompetensi kepala sekolah untuk tahun ini. Terima kasih, dan kita bisa bekerja sama untuk saling mendukung agar program ini berhasil. Terima kasih atas kerjasamanya. Begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kastini. Jadi ini ya Bu, pas banget antara guru dan kepala sekolah bisa melakukan kolaborasi saling mendukung untuk pelaksanaan kegiatan permainan tradisional. Selanjutnya, monggo Bu. Sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas penyampaian Mbak Yeyen tentang permainan tradisional yang akhir-akhir ini sudah tidak jarang dilakukan oleh anak-anak, karena jarang dimainkan oleh anak-anak, karena anak-anak sekarang lebih senang bermain dengan gadget, dan orang tua taunya anak-anak kadang sering yang penting anaknya diam, tidak mengganggu kegiatan orang tua. Dan mungkin karena orang tua itu sekarang mungkin gini ya, anak saya bisa memegang HP, sudah bangga karena anak saya kecil sudah pandai main HP. Padahal itu sangat tidak kurang baik, dan akhirnya anak itu untuk berkomunikasi dengan temannya itu kalau sudah sering main gadget kadang kesulitan. Kadang ditanya saya diam, sama temannya juga tidak mau berkomunikasi, dan itu sangat mungkin gimana ya,
mengganggu, apalagi kalau sudah masuk sekolah itu mengganggu konsentrasi anak. Di kelas pun mungkin sering sama temannya tidak gimana ya, sering diam, pada waktu pembelajaran juga ditanya juga diam karena sering bermain gadget. Nah, alhamdulillah Mbak Yeyen hari ini menyampaikan tentang permainan tradisional. Semoga kedepannya anak-anak senang mau bermain permainan tradisional untuk meningkatkan kerjasama juga fisik motoriknya. Dan terima kasih atas penyampaiannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sri dan Bu Kartini atas masukan untuk pelaksanaan program permainan tradisional ini. Semoga nanti kedepannya tantangan maupun hambatan yang kita hadapi dapat kita cari solusi bersama gitu ya Bu ya. Dan juga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Itu saja pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya telah paparkan dapat bermanfaat untuk lembaga dan juga ke anak gitu ya Bu ya, ke peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, dan juga tentunya terintegrasi dengan pendidikan gerak PJOK gitu. Oke. Terima kasih ibu-ibu guru semuanya atas kerawuhannya. Ngapunten kula repoti. Terima kasih. Itu saja Bu pemaparan saya hari ini. Terima kasih.